sekarang kita mulai melihat fitur-fitur update ya dari Quizzes. Yang pertama adalah jenis soal yang semakin beragam. Kemudian Bapak dan Ibu bisa impor langsung ya dari Google Form atau Kahoot. Soal-soal itu bisa diimpor langsung ke Quizzes. Kemudian Bapak dan Ibu ternyata di Quizzes sekarang bisa remedial ya. Nah, seperti apa nanti akan saya sampaikan satu-satu. Kemudian di Quizzes juga ada laporan perkembangan siswa. Kemudian ada juga yang namanya mode fokus. Ya. Kemudian ternyata sekarang bobot soal bisa kita custom. Ya. Kemudian bisa skip pertanyaan, lewati pertanyaan. Selanjutnya adalah kita bisa impor dan edit PowerPoint atau PDF ke presentasi interaktif. Kemudian kita bisa share QR code ya langsung dari Quizzes. Dan yang terakhir yang masih anget-angetnya Bapak dan Ibu, yang masih baru-barunya itu adalah memainkan Quizzes secara offline menggunakan mode kertas atau paper mode. Nah, kita akan coba lihat satu persatu Bapak dan Ibu. Ada tipe soal pilihan ganda, kemudian ada match ya. Match ini menjodohkan ya. Kemudian ada reorder. Reorder ini mengurutkan ya. Menyusun gitu ya, menyusun berdasarkan urutan. Kemudian fill in the blank itu isian singkat, titik-titik ya, isian singkat. Kemudian ada drag and drop ya, seret lepas, tipe soal seret lepas. Jadi jawabannya kita seret ke kotak yang tempat jawab tempat pilihan jawaban itu kita seret ke tempat yang sudah disediakan begitu ya. Kemudian ada drop down mirip seperti di Google Form gitu ya. Kalau kita klik muncul beberapa pilihan terus kita klik jawabannya yang mana gitu. Kemudian ada juga match respond. Match respond ini yang kalau yang ditandai new ini berarti memang benar-benar baru, Bapak dan Ibu, baru beberapa hari yang lalu di launching begitu ya. Kemudian yang di bawah yang ungu ini tipe soalnya draw. Jadi bisa menulis ya, menggambar di. Kemudian open ended ini tipe soalnya uraian begitu. Kemudian ada video respon, kemudian ada audio respon. Nah, ini yang dua fitur ini, video respon dan audio respon ini juga banyak digemari karena apa? Kalau tipe soal yang lain kita kan tidak bisa pastikan siapa yang mengerjakan ya atau menjawab. Tapi kalau menggunakan video respon atau audio respon, itu siswa bisa terlihat langsung bahwa memang siswa itu yang menjawab. Nah, ini Bapak dan Ibu. Yang selanjutnya adalah impor soal dari Google Form. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu punya Google Form, ya kita tahulah Bapak Ibu guru pasti punya Google Form. Karena memang Google Form itu yang paling sering digunakan ketika Bapak dan Ibu mengevaluasi siswa-siswa Bapak dan Ibu ketika pandemi yang lalu. Nah, Bapak dan Ibu tentu saja punya stok soal ya di Google Form sangat banyak. Lalu, apakah soal-soal itu bisa diubah langsung ke Quizzes? Bisa Bapak dan Ibu, ya. Sangat mudah, hanya beberapa detik atau menit mungkin bisa diubah dari Google Form ya. Yang sebelah kiri ini kalau tampilan di saya ini adalah tampilan Google Form begitu ya. Kemudian saya ubah ke soal di Quizzes ya. Kalau sebelah kanan ini sudah tampilan di Quizzesnya. Soalnya sama Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ada mode remedial. Kalau di Quizzes yang lama, redemption quiz ya. Artinya mengulang soal yang salah itu memang di fitur yang lama itu ada. Tetapi kita diberi pilihan tuh. Ya, diberi misalnya ada tampilan yang seperti ini, yang gambar ini ya. Yang gambar ini kemudian di bawahnya ada 3 kotak ya. 3 kotak. Terus kita diminta memilih. Kita diminta memilih yang mana, kalau kita klik nanti akan muncul salah satu soal yang salah. Nah, itu kita bisa ulang. Itu fitur yang lama. Tapi kalau fitur yang terbaru, kita bisa ya murid-murid itu bisa menjawab semua di sini all ya,
answer all incorrect, ya, artinya menjawab semua soal yang salah, jawab ulang. Itu bisa. Ini adalah fitur yang terbaru. Kalau Bapak dan Ibu lihat di pengaturan, itu di sini ada tulisan new, itu memang berarti fitur yang terbaru. Kemudian ada laporan perkembangan siswa. Bapak dan Ibu, kalau di kuisis di pengaturan, siswa bisa mengerjakan bebas berapa kali saja, begitu ya. Nah, di situ bisa dilihat siswa itu mengerjakannya berapa kali. Ya, kalau di sini contoh siswa saya kemarin itu mengerjakan sampai 5 kali nih. Ini pekerjaan pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Kemudian di sini terlihat grafiknya, grafik perkembangannya ya. Ini pengerjaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, begitu ya, seperti itu. Nah, ini ada mode fokus Bapak dan Ibu. Mode fokus ini ya, di mana siswa itu fokus ke tampilan kuisisnya. Artinya, ketika siswa sudah membuka kuisis dan join di sebuah game kuis, kalau gurunya menggunakan mode fokus, maka kalau siswanya itu keluar dari tab atau buka tab baru, terdeteksi Bapak dan Ibu di dashboard Bapak dan Ibu. Ya, contohnya di sini kemarin saya melakukan di kelas saya, ya, ada seorang anak saya tutup ini namanya, dia mencoba untuk buka tab baru ya. Langsung terlihat di sini ada tanda merah ya. Di nama itu ada tanda merah. Kalau saya klik kemudian saya pilih detail, itu akan terlihat dia berapa kali melakukan pelanggaran dan sebagainya. Sehingga kalau saya ujian saya paling sering pakai mode yang ini. Hanya saja memang kalau untuk yang mode fokus ini baru ada di yang fitur School and District Bapak dan Ibu. Kemudian kalau dulu bobot soal itu sama Bapak dan Ibu. Bobot soal hitungnya 1 setiap soal. Begitu ya. Kalau sekarang kita bisa atur Bapak dan Ibu. Bobot soalnya bukan hanya 1, tetapi Bapak Ibu bisa atur berapa bobot soal. Contoh yang saya tampilkan ini adalah ketika saya membuat soal pilihan ganda. Ya, ketika saya membuat soal pilihan ganda, saya bisa atur poinnya. Mau berapa soal itu? Apakah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 20. Ya, jadi poin tiap soal bisa Bapak Ibu atur. Kemudian yang menariknya lagi, ya, dulu yang jadi permasalahan kalau kita menggunakan kuisis adalah soal harus dijawab saat itu juga oleh siswa. Dan jawabnya harus berurutan. Begitu ya, itu salah satu kelemahan yang dulu banyak dikeluhkan Bapak Ibu Guru, sehingga banyak Bapak dan Ibu Guru yang tetap menggunakan Google Form. Kenapa? Kalau di Google Form itu kan kita masih bisa lihat soal secara keseluruhan dan kita bisa lewati soalnya dijawab kemudian kalau memang itu tidak beda section gitu ya. Nah, ternyata di kuisis sekarang itu kita bisa ya, bisa atur supaya siswa bisa skip. Kalau contoh nih, ini ada tampilan soal seperti ini ya. Kemudian siswa melihat, waduh saya belum bisa jawab soal yang ini, bagaimana ya? Ya, kalau dulu kan, waduh bisa tidak bisa harus saya jawab dulu supaya saya bisa beralih ke soal yang berikutnya. Tetapi kalau sekarang, kalau soal yang ini nggak bisa, saya bisa skip. Saya klik yang skip, maka akan terbuka soal yang berikutnya. Saya akan jawab soal berikutnya. Soal berikutnya saya nggak bisa, saya skip lagi. Begitu sampai semua soal yang saya bisa terjawab, maka soal-soal yang saya skip itu nanti akan muncul kembali. Selanjutnya adalah kita bisa edit, impor dan edit Bapak dan Ibu. Impor dan edit. Impor ini maksudnya begini. Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu punya Google Slide ya di Drive, Bapak dan Ibu bisa masukkan ke Quizzes supaya jadi presentasi interaktif. Artinya nanti bisa menayangkan slide kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kegiatan presentasinya bisa interaktif, bisa ada tanya jawab di situ. Nah, kemudian share QR code. Nah, kalau Bapak dan Ibu memainkan kuis secara live, ya, kan biasanya kan kita gunakannya bagi link ya Bapak dan Ibu, link kuisis atau siswa itu suruh masuk ke joinmyquiz.com, Bapak dan Ibu berikan kodenya. Nah, kalau ingin cepat seperti biasa kan sekarang zamannya scan-scan ya Bapak dan Ibu ya, kita bisa menggunakan memunculkan QR code.
Tapi ini khusus untuk yang ini ya Bapak dan Ibu, yang live ya. Di Quizzes itu kita bisa memainkan juga secara offline. Offline di sini artinya Bapak dan Ibu kalau siswa-siswinya nggak punya perangkat, nggak punya handphone, kita bisa mainkan secara offline. Salah satu caranya menggunakan flashcard ya Bapak dan Ibu, menggunakan flashcard. Ketika diklikkan flashcard, maka akan muncul pertanyaan seperti yang di samping ini ya. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, mode kertas Bapak dan Ibu, paper mode. Nah, ini yang terbaru dari Quizzes dan ini menarik perhatian sekali karena apa? Kalau yang flashcard tadi Bapak dan Ibu, itu kan koreksinya jadi manual ya. Tapi kalau yang paper mode ini siswanya nggak perlu handphone Bapak dan Ibu. Yang penting gurunya ada perangkatnya, ada laptop, ada handphone. Menggunakan dua perangkat itu. Proyektor perlu, maksudnya proyektor perlu untuk menampilkan soal ya siswa. Kalau mode yang ini, siswa-siswa itu hanya memegang barcode ya, barcode kertas barcode, nanti kita yang scan. Ya. Sistemnya seperti ini Bapak dan Ibu. Kita perlu dua perangkat, itu handphone dan laptop. Ya, pertama kita atur mainkan kuisnya di laptop ya pakai poker mode. Kemudian kita buka juga kuisnya di handphone. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah tampilan di proyektor. Tampilan di proyektor ini soalnya. Kemudian ini tampilan di handphone guru. Nah, yang di bawah ini siswa-siswa mengangkat kertas nih. Kertas ini adalah berisi barcode. Siswa mengangkat kertas, kemudian gurunya scan jawaban siswanya pakai handphone. Nanti jawaban siswa itu akan terrecord, kemudian akan muncul laporan seperti yang paling kanan ini. Kemudian itu terkoreksi otomatis Bapak dan Ibu dan tersimpan. Jadi Bapak dan Ibu kalau menggunakan yang paper mode ini itu tidak perlu koreksi ya, koreksi secara otomatis.